Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan hari ini, yaitu Sabda bagi Anda. Dan beberapa hari ini kami sudah pelajari dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana Yesus mengundang Anda dan saya untuk datang kepadanya. Ya, dengan segala beban, dengan segala keletilesuan, dengan segala kondisi, situasi, apapun yang Anda hadapi, sebagaimana Anda ada, sedemikian rupa Anda dapat datang kepada Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan, Tuhan tidak menilai. Tuhan menilai kedatangan kita lebih daripada apapun juga, dari semua kekurangan kita. Karena kita tetap manusia. Dan sebagai manusia kami belum sempurna. Nah, kemarin kita dengar tentang pikul-kuk, tapi juga diajarkan oleh Yesus untuk kita belajar kepadanya. Dan ingat kemarin saya bahas tentang umat yang ada di Berea. Ya, mereka lebih baik hatinya. Mengapa? Mereka menerima firman-Nya dengan segala kerelaan hati. Ya, terima. Ya, banyak orang terima firman, tetapi berhenti di situ. Yang kedua, mereka menyelidiki kitab suci bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan kapan saja, tapi setiap hari. Artinya begini, mereka bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi mereka menyelidiki, mereka mempelajari, mereka memperdalami kitab suci. Nah, pertanyaan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hanya menjadi pendengar firman Tuhan? Atau Anda juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan? Mendengar kita lakukan dengan telinga, tetapi melakukan firman Tuhan itu, kalau firman sudah masuk di dalam hati kita, udah menjadi kehidupan daripada kita. Kalau sudah meresapi, sudah merenungkan, sudah mempelajari lebih dalam, baru kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 berkata, jangan menjadi pendengar saja, tetapi lebih daripada itu menjadi pendengar, menjadi pelaku, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita melakukan semua firman Tuhan. Siapa bilang itu akan mudah? Seringkali saya dengar mengikuti Yesus semuanya beres, semuanya aman, semuanya luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Luar biasa bahwa kami ada sumber yang akan menolong kita untuk mengatasi segala-galanya. Untuk mengatasi keletilesuan, untuk mengatasi beban, untuk mengatasi ikatan-ikatan, untuk mengatasi situasi kondisi yang kita hadapi. Dan sumber itu adalah Bapa di dalam Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Perhatikan dengan baik-baik, karena firman Tuhan belum selesai di situ. Ya, Yesus bilang ketiga hal dan kemudian dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut adalah salah satu buah dari Roh. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita menemukan 9 karakteristik daripada buah Roh. Daripada buah Roh. Buah Roh dikatakan cuma satu, tapi terdiri dari 9 karakteristik. Dan saya percaya, kalau Anda dan saya benar-benar sudah dipenuhi Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, buahnya sudah diberikan. Makanya firman Tuhan berkata, dengan buah kamu akan melihat pohon itu pohon apa. Ya, dari buahnya orang akan melihat Anda benar-benar dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ya,
oleh buahnya kita akan melihat. Ya, jadi kalau kita sudah punya Roh Kudus, saya percaya buah sudah ada tetapi tinggal bertumbuh. Ya, Anda lihat, ya, kalau Anda punya biji apel, Anda tanam di dalam tanam, itu akan bertumbuh. Hari itu bukan langsung ada apelnya, ada buahnya. Buahnya itu pohonnya perlu bertumbuh dan pada masanya, pada musim yang tepatnya, itu akan berbuah. Awal mulanya mungkin sedikit dan tambah banyak di dalam tahun demi tahun. Begitu juga dalam diri kita. Ya, buah roh sudah diberikan. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa buah roh itu dapat bertumbuh dari Roh Kudus yang ada. Jadi kadang-kadang saya dengar orang berkata, wah aku harus berdoa supaya saya dapat lebih banyak sabar. Tidak. Sabar sudah ada di dalam Anda. Anda tinggal gerakan, Anda tinggal berbuah, Anda tinggal bertumbuh dengan pengertian tentang buah itu. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua dikatakan bahwa Yesus adalah rendah hati. Salah satu hal yang Tuhan selalu menunjukkan kepada kita bahwa dia benci dengan kecongkakan, dengan kesombongan. Bapa nggak suka dengan kesombongan kita. Dia mau bahwa kita benar-benar datang dengan hati yang sujud di hadapannya, dengan kerendahan hati. Perhatikan di dalam Wahyu kita lihat bagaimana ya mereka sujud di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Bagaimana Anda menyembah Tuhan dari kecongkakan seperti orang-orang Farisi, Sadusi, karena mereka mau kelihatan, lihat, aku menyembah Tuhan, aku meninggikan Tuhan loh. Padahal Tuhan mau kita lakukan itu dengan kerendahan hati. Sungguh luar biasa kita lihat bahwa Yesus menunjukkan itu di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan ada hal yang lain yang sungguh sangat amat luar biasa. 2 kali dikatakan begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus tidak pernah bilang, aku akan menunjukkan. Yesus juga tidak pernah berkata, aku akan memperkatakan tentang kelegaan. Atau aku akan bicara soal kelegaan. Aku akan mendiskusikan. Tidak. Tuhan berkata, ya, aku akan memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada seorang yang memberi sesuatu kepada kita, apa yang kita akan lakukan? Menolak? Kalau Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan, aku akan membuat jiwamu tenang, ya tinggal kita terima. Ya, banyak orang pada waktu doa akhir, doa berkat yang diberikan. Ya, kenapa kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Seolah-olah kita terima berkat daripada Tuhan. Kalau kita cuma begini, apakah berkat itu jatuh ke lantai? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menerima kelegaan atau menerima ketenangan, ada bagiannya kita, yaitu kita harus terima berkat itu, terima kelegaannya, terima ketenangan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Di zaman aku lagi khawatir, di zaman aku lagi letih lesu, di zaman aku lagi bingung, aku bersyukur kepada Engkau untuk segala ketenangan yang Engkau berikan, untuk segala kelegaan yang Engkau berikan kepada kita. Seberapa jauh kita izinkan, ya, Tuhan memberi, Tuhan siap memberi. Tapi apakah kita mau terima? Itu kuncinya. Pada waktu doa berkat disampaikan, mari angkat tanganmu dan benar-benar menantikan dan ucap syukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kelegaan. Terima kasih untuk ketenangan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di mana Engkau ingatkan kepada kami pada hari ini tentang buah roh yang dicantumkan dalam Galatia pasal yang kelima Tuhan. Tuhan hamba berdoa, semakin mendengar firman, semakin disadarkan bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dan buah roh sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal mengaktifkan buah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kami juga berdoa Bapa, supaya kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati. Sujud di hadapan Engkau, serius di dalam Engkau Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Engkau berikan kelegaan, pada waktu Engkau berikan ketenangan, kami tinggal datang dengan tangan yang terbuka untuk menerima kelegaan, ketenangan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menolak ketenangan, kelegaan yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus memberkati dan memiliki sukacita yang luar biasa. Karena Yesus sangat amat baik bagi Anda dan saya. Tuhan berkati.